Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat ya, dalam lindungan Allah, dan tetap semangat di dalam belajarnya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Mari kita membaca basmalah ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anakku, coba dibuka buku KMD-nya ya. Buka buku KMD-nya. Di sini dibuka halaman 14 ya. Dibuka halaman 14. Di sini kita akan belajar mengenai disiplin dalam belajar ya. Disiplin dalam belajar itu apa saja? Nah, mari kita bahas di kesempatan kali ini. Kewajiban pelajar adalah menuntut ilmu. Nah, pelajar itu siapa? Pelajar itu ya kita ya, anak-anak waktu datang sekolah itu pelajar ya. Tugasnya apa? Yaitu menuntut ilmu ya, menuntut ilmu. Seorang pelajar harus bersungguh-sungguh dalam belajar ya. Jadi anak-anak harus bersungguh-sungguh. Jangan Jangan bermalas-malasan ya. Harus bersungguh-sungguh dengan penuh semangat. Cita-cita yang diinginkan akan terwujud dengan taat pada peraturan ya. Kalau ingin punya cita-cita kita harus apa? Harus rajin belajar ya. Jadi ya menjadi anak yang pandai, anak pintar supaya kita bisa mewujudkan cita-cita apa yang sudah kita cita-citakan ya. Semisal ingin menjadi apa? Pak polisi, ingin menjadi Pak tentara, ingin menjadi dokter, ingin menjadi Pak guru, ingin menjadi ustadz, ustadzah, atau menjadi bidan, gubernur, terus apa lagi? Wali kota, terus apa lagi? Menteri, apalagi presiden. Nah, ya. Jadi anak-anak harus punya cita-cita supaya anak-anak apa? Belajarnya apa? Semangat ya, lebih semangat ya. Kalau anak-anak punya cita-cita, otomatis apa? Rajin belajar supaya apa? Cita-citanya bisa tercapai. Bila waktunya bersekolah, maka kita segera berangkat ya. Kalau waktunya sekolah harus segera berangkat ya. Jangan apa? Bunda mau mainan dulu, jangan. Nanti apa? Nanti terlambat ya. Tidak bermalas-malasan. Menyiapkan keperluan sekolah pada malam sebelum akan lebih baik ya. Kalau menyiapkan peralatan sekolah malamnya itu lebih baik daripada waktu pagi ya. Kalau waktu pagi menyiapkan peralatan sekolah otomatis akan tergesa-gesa ya. Akan tergesa-gesa nanti jadinya apa? Bukunya tertukar, pensilnya lupa nggak ke bawah, pensilnya lupa belum diorotin, buku tugasnya belum selesai, PR-nya belum selesai. Nah, kalau ditatanya pada waktu pagi hari, kalau malam hari enak, waktunya masih banyak, waktunya masih panjang, ditata dengan jadwalnya. Hari apa sekarang? Hari Selasa, waktunya apa saja? Dicek bukunya terlebih dahulu, diserahkan, terus diperiksa pensilnya, terus penghapusnya, penggarisnya, ya. Harus dipersiapkan pada malam hari supaya keesok harinya lebih enak, tinggal berangkat saja, sudah nggak dilihat lagi. Oh ya, kalau bisa diterapkan seperti itu, nanti anak-anak apa? Enak sendiri ya, enak sendiri, bermanfaat kepada dirinya sendiri. Terus tiba di sekolah tepat waktu berarti kita taat pada aturan atau tata tertib sekolah ya. Datanya harus tepat waktu, jangan sampai terlambat. Kalau terlambat nanti apa?
ya otomatis pertama nanti ditanyain sama Pak Sapam, gerbangnya sudah ditutup, terus waktu datang ketinggalan teman-teman yang lain, ya. Oleh karena itu datangnya tidak boleh terlambat ya, datangnya tidak boleh terlambat. Oleh karena itu malamnya tadi sudah siap. Jadi kalau pagi tinggal tinggal berangkatnya saja, sudah nggak lihat tasnya apa yang perlu dimasukkan di dalam tas ya. Sudah tidak mikir seperti itu, tinggal belajar. Tinggal belajar, waktu di sekolah tinggal buka sudah lengkap semua. Di dalam kelas kita juga harus menaati peraturan, seperti mendengarkan saat ustadz dan ustadzah menjelaskan pelajaran, sopan saat bertanya, tidak mengganggu teman dan sebagainya. Nah, itu perlu diterapkan ya kalau disiplin belajar. Waktu di kelas ustadz ustadzah menerangkan pelajaran, maka anak-anak harus memperhatikan ya, jangan bermain sama temannya ya, karena waktu bermain ada tersendiri, waktunya jam istirahat. Kalau anak-anak pada waktu ustadz-ustadzah menerangkan, anak-anak nggak memperhatikan, otomatis pada waktu ustadz-ustadzah memberikan tugas atau soal, anak-anak tidak bisa menjawabnya. Karena apa? Karena tadi tidak memperhatikan. Belajar bisa dilakukan di mana saja, termasuk di rumah ya. Aturan di rumah juga wajib ditaati. Masing-masing keluarga mempunyai aturan yang berbeda-beda. Lah, otomatis antara satu dan yang lainnya tidak sama. Contoh peraturan jam segini, jam 4 sampai jam 5 ngapain? Ya, ada yang mengaji, ada yang nonton TV terlebih dahulu, terus ada yang masih istirahat ya. Terus jam 6 sampai jam 7 ngapain saja? Ada yang belajar, ada yang mengaji. Setiap rumah atau orang tua pasti berbeda ya untuk waktunya. Yang terpenting punya peraturan ya, punya jadwal aktivitas, supaya Anda waktu di rumah tahu jam segini sampai jam segini waktunya apa, waktunya belajar atau waktunya ngaji atau waktunya bermain atau waktunya nonton TV ya. Semua harus apa? Harus terjadwal supaya terarah. Peraturan dibuat untuk memudahkan mengatur kegiatan kita. Peraturan dibuat untuk ditaati. Jam belajar di rumah harus ditaati. Mengulang pelajaran yang diberikan di sekolah akan membantu kita dalam memahami pelajaran. Belajar di rumah dilakukan rutin setiap hari, bukan menjelang ulangan atau tes saja. Kita akan terbiasa melakukan hal yang bermanfaat dengan taat pada aturan, ya. Oleh karena itu di sini Ustadz menekankan lagi ya, disiplin dalam belajar harus yang pertama harus ditaati ya, membuat peraturan dulu jam segini sampai jam segini ngapain aktivitasnya ya. Kalau sudah dibuatkan jadwal sama orang tua aktivitas, oleh karena itu Anda harus apa? Harus ditaati peraturan tersebut ya. Jam sekian sampai jam sekian ngapain, harus ditaati ya. Kalau bisa seperti itu, maka Anda akan apa? Akan menjadi anak yang pinter, anak yang baik, anak yang disiplin ya, dan menjadi kebanggaan orang tua ya anak-anak ya. Bisa ya disiplin ya dalam belajar ya, pintar pasti bisa. Oke, coba di sini ada permainan ya, ayo bermain. Halaman 15, ayo bermain. Aisyah sedang mencari kata di kolom dan baris. Bantulah Aisyah untuk mewarnai 10 kata yang berkaitan dengan disiplin belajar ya. Di dalam kotak ini itu ada kata-kata ya yang masih diacak ya di sini ya, huruf-huruf yang teracak. Nanti Ananda disuruh
untuk memilih satu kata ya, satu kata yang sudah tersusun diwarnain. Semisal di sini ada pandai, P-A-N-D-A-I, pandai, strip. Di sini diwarnai warna kuning ya. Semisal ada lagi membaca, sini diwarnai warna merah. Dicari lagi sampai menemukan 10 kata ya. Mungkin itu ya tugasnya ya anak-anak ya. Tugasnya bisa dipahami ya, mencari kata yang berkaitan dengan disiplin belajar ya. 10 kata yang berkaitan dengan disiplin belajar. Semoga anak-anak ya tetap semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan. Itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Semoga anak-anakku di rumah ya tetap ya istiqomah murojaahnya ya, ngaji tilawatinya, sehingga anak-anak menjadi anak yang baik, solihah ya. Amin Allahumma amin. Cukup itu yang dapat Ustadz sampaikan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.